Analisa terkait peranan Pancasila sebagai dasar negara, menurut teman-teman itu apa? Peranan Pancasila sebagai dasar negara, ada yang bisa menganalisis nggak? Peranan Pancasila sebagai dasar negara, kita persempit lagi deh di era Orde Lama dan era Orde Baru. Kalau nggak salah kemarin ini juga menjadi pertanyaan dosen ya, yang kedudukan atau peranan Pancasila pada era Soekarno dan era Soeharto gitu ya pada sini. Ya. Berarti hampir mirip juga ya. Ya, cuman di permainan kata-kata aja diputer-puter. Iya. Jadi kalau kedudukan atau peranan di era Soekarno itu kalau secara eksternal itu untuk menguatkan kenegaraannya sendiri gitu, negara Indonesia sendiri di mata dunia. Makanya perlu adanya Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga kalau dari sisi Pancasilanya sendiri di pemerintahan atau di masa Soekarno itu memang masih belum kuat gitu secara pijakan Pancasilanya, karena masih ada rongrongan dari ideologi lain seperti PKI gitu. Di PKI itu kan pengen mengganti Pancasila, karenanya ada pemberontakan di situ. Makanya kekuatan atau kedudukan Pancasila sendiri di zamannya Soekarno itu ya masih belum kokoh, karena di sana ada riak-riak ideologi lain gitu selain Pancasila, meskipun itu sudah udah diresmikan lah istilahnya, tapi masih ada. Tapi yang jauh lebih penting itu untuk mata dunia, sebagai negara yang sudah merdeka, Indonesia sudah memiliki dasar negara, itu yang lebih penting dari mata dunia. Kemudian kalau dari pemerintahan Orde Baru atau Presiden Soeharto itu lebih kokoh gitu, karena di sana sudah nggak ada lagi pemberontakan yang menginginkan ideologi baru, karena Soeharto itu benar-benar menumpas PKI, dan perjalanan Pancasila sendiri lebih diimplementasikan gitu kepada jalannya pemerintahan dengan membuat undang-undang untuk pembangunan dan semacamnya lah. Jadi di zamannya Soeharto itu Pancasila lebih kokoh. Mungkin itu analisis sederhana dari saya, Pak. Sebenarnya kemarin sudah disampaikan juga sih sama Pak dosen, termasuk sama Pak Kang Agus ya kemarin. Iya. Yang lain gimana? Ada yang mau nambahin, mau nyanggah? Ada yang tahu asas tunggal itu apa? Oh iya Pak, tambahan untuk asas tunggal sendiri itu di masa Soeharto itu diberlakukannya, bukan di masa Soekarno. Jadi asas tunggal itu semua organisasi-organisasi itu harus berasaskan Pancasila. Asas tunggal itu. Mungkin itu, Pak. Kalau demokrasi terpimpin,
Demokrasi terpimpin itu yang pembatasan partai politik itu ya, Pak? Hanya dibatasi 3 partai politik, diantaranya Nah, PDIP, PPP, dan Golkar. demokrasi terpimpin ini justru di Orde Lama. Zamannya presiden pertama ini. Presiden Soekarno ya Pak ya, pertama kali itu pembukaan sidang Gimana Mas Siti? demokrasi terpimpin ya Pak. Itu tuh di sistem demokrasi yang keputusannya itu terpusat oleh pemimpin negara. Terus yang pertama kali itu pada Orde Lama ya. Pertama kali itu di sidang pembukaan konstituan pada tanggal 10 November. Tahunnya tahun 1956. Pada masa Presiden Soekarno. Terus yang perlu diketahui, demokrasi terpimpin ini kan kebijakan politik Orde Lama, kebijakan politiknya presiden pertama kita Soekarno ya. Tujuannya agar keputusan kebijakan terkait dengan politik dalam negeri dan luar negeri itu ditentukan oleh Soekarno sendiri. Jadi kalau dari ciri-cirinya, kalau kita mau lihat demokrasi terpimpin ini, pertama dominasi atau peranan presiden itu sangat kuat di era demokrasi terpimpin. Jadi Soekarno bebas mengeluarkan dekret, bebas mengeluarkan perpres ya kan, terkait dengan pembubaran partai politik, terkait dengan kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Intinya kekuatan politik presiden itu sangat kuat. Dan ciri yang kedua adalah pembatasan peran dari DPR. Pembatasan peran DPR dan pembatasan dari partai politik. Jadi partai politik dibatasi dalam dalam kebijakan politiknya, dalam berpolitik kepada lawan-lawan politik atau kepada masyarakat, ya peranannya dikurangilah, dibatasilah gitu. Kemudian ciri khas yang ketiga, peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Jadi ABRI ditingkatkan peranannya sebagai kekuatan sosial politik. Ciri khasnya implementasinya adalah dengan memberikan beberapa perwira-perwira militer jabatan di DPR dan MPR. Ada beberapa juga sebagai kepala daerah dan juga jabatan-jabatan penting lain. Salah satu cirinya itu terkait dengan PKI atau komunis, yaitu nanti ada bahasan lain. Memang ada beberapa dari petinggi partai komunis juga yang diberikan jabatan ya di pemerintahan.
tapi itu beda konteks dengan asas tunggal. Yang jelas sih kalau PKI itu berhubungan sama konsep Soekarno yang membuat Nasakom. Dia ingin menggabungkan 3 ideologi politik yang dominan, ideologi politik yang paling besar di Indonesia saat itu, ya ini politik agama, kemudian nasionalis dan komunis yang diwakili oleh PKI. Kalau agama kan perwakilannya ada partai Persis ya, kemudian ada partainya Masyumi, lalu ada partai NU juga, itu perwakilan-perwakilan agama. Nah, kalau nasionalis itu ada PNI, Partai Soekarno, kemudian ada partai lain lagi selain PNI yang ideologinya nasionalis. Intinya tadi asas demokrasi terpimpin, maksud saya ciri-ciri karakteristiknya adalah pertama, presiden sangat mendominasi, kemudian peran DPR dan partai politik dibatasi, lalu ABRI ditingkatkan perannya sebagai kekuatan sosial politik. Nah, ini yang jadi, kalau yang ketiga ini yang nantinya jadi gesekan antara perwira-perwira tinggi ABRI dengan perwira-perwira yang sudah disusupi oleh ideologi komunis. Nantinya ada gesekan di situ terkait dengan, ya kalau dari filmnya atau dari sejarahnya kan awalnya karena kekhawatiran akan mangkatnya presiden. Jadi dari pihak A berpikiran untuk segera mencarikan pengganti, dan menurut mereka yang paling benar. Dari pihak satunya untuk pergantian presiden ya menginginkan lewat sesuai dengan konstitusi, melalui sidang. Kalau memang nanti terjadi presiden meninggal, karena kan isu awal ya Presiden Soekarno saat itu sakit, sehingga nanti dari petinggi partai komunis itu ada yang mengantisipasi agar secepatnya dibuatkan gerakan yang tujuannya untuk mengambil alih. Ya begitu kurang lebihnya. Apa ayo demokrasi terpimpin? Pak, untuk ciri yang ketiga itu yang apa, ABRI itu diikut sertakan dalam sosial politik gitu ya Pak ya? Iya. Itu apa namanya, secara aktualnya itu sebagai apa ya Pak? Maksudnya kalau dalam pemilu itu diikutkan atau gimana? Jadi menteri Mas, kayak seperti Ahmad Yani kan itu jadi menteri dalam negeri, atau jadi selain sebagai panglima ya, jadi di kementerian, jadi pembantu presiden, terlibat dalam politik lah. Harusnya kan secara tugas atau tupoksi kan ABRI itu hanya mengurusi keamanan, hanya di barak, tanpa sedikit pun terlibat politik. Nah, kalau di era kita sekarang nih, setelah reformasi, ABRI boleh terlibat politik hanya saja bagi yang sudah pensiun atau tidak menjabat sebagai tentara aktif. Itu boleh terlibat politik. Contohnya ya yang teman-teman tahu ada Pak Luhut ya kan, itu kan tentara cuman udah pensiun. Terus Menteri Dalam Negeri kemarin SBY ya Pak?
ya SBY waktu jadi menterinya Ibu Mega, kemudian Pak Tito ya kan, dia hitungannya bukan tentara tapi kan masuknya ke angkatan bersenjata juga, Polri ya, kepolisian ya, dan tupoksinya ya memang tidak, kalau aktif ya tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan. Kenapa sih ada yang tahu nggak boleh masuk pemerintahan kalau lagi menjabat sebagai eh, pejabat aktif militer atau pejabat aktif polisi? Ada yang tahu alasannya kenapa? Biar bisa fokus mungkin, Pak. Terus Ya biar nggak ada kepentingan pribadi itu. ya intinya itu mencegah terjadinya gesekan kepentingan. Ya kalau kita jadi tentara, maksudnya pejabat ya, jenderal, kemudian kita menjabat sebagai menteri atau gubernur, ya, kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan itu pasti terjadi. Ketika ada proyek di tempat dia menjabat, kemudian ada kepentingan di situ, ada cuan di situ, ya, yang namanya manusia pasti tergoda lah. Maaf Pak, kalau tentaranya itu masih aktif, terus kemudian dia ingin terlibat dalam ranah politik, eh, nggak harus nunggu pensiun dulu kan Pak? Artinya dia ya udah saat itu juga langsung berhenti dari status tentaranya gitu, bisa nggak seperti itu Pak? Atau memang harus Nggak nunggu bisa, pensiun? nggak bisa mas. Contohnya ya, pada yang teman-teman bisa langsung biar gampang deh memahaminya. Pas pemilihan gubernur Jakarta, teman-teman ingat kan ada 3 kandidat. Pertama Anies sama Sandi, ya kedua pertama Basuki Cahayapurnama dengan Gatot ya, siapa satu tuh saya lupa, yang ke Medan akhirnya jadi apa, nyalon di Medan terus gagal juga, saya lupa, Jarot ya, Jarot. Satu lagi Anies Sandi, satu lagi yang dari Demokrat sekarang siapa? AHY Pak. AHY, sama wakilnya yang perempuan itu saya lupa siapa namanya. Nah, AHY sebelum dia dicalonkan jadi dicalonkan jadi gubernur dan wakil gubernur, sebelum pemilihan itu masih aktif, ya kan, masih aktif sebagai perwira, tentara aktif sebagai perwira. Ketika dia resmi dicalonkan, dia langsung mengundurkan diri atau pensiun ya, pensiun dini. Nah itu kalau kalau saat itu AHY masih menjabat ya, dan tidak pensiun, otomatis dia tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Itu persyaratannya memang harus pensiun. Nah, kalau ada kejadian yang masih menjabat, masih aktif, ya kan, kemudian dia merangkap jabatan di tempat lain, itu artinya sudah menyalahi undang-undang, sudah menyalahi konstitusi. Harusnya pemerintah dalam hal ini KPK bisa menindaklanjuti, karena ini sudah termasuk rangkap jabatan. Tidak diperbolehkan itu rangkap jabatan. Itu rangkap jabatan khususnya di pemerintahannya Pak. Ya, Karena kalau kayak di sepak bola sendiri itu PSSI kayak sekarang itu kan diisi oleh Polri, banyakannya petinggi-petinggi Polri. Kalau iya.
Ya harusnya nggak boleh ada rangkap jabatan, Mas. Makanya kalau dari pengamat bilang apa ya, rejim saat ini nggak konsisten gitu. Ya kalau mau lebih keras lagi nanti takutnya kena delik ujaran kebencian. Ya serba salah lah. Kalau mau kritik ya rejim yang sekarang harus hati-hati juga. Contoh satu lagi Pak, itu yang dari TNI yang sekarang juga sudah menjabat sebagai gubernur gubernur Sumatera Utara. Kalau nggak salah itu kan Edi Rahmayadi. Nah, itu kan memang dia kan aktif sebelumnya, kemudian mundurkan diri dan maju sebagai calon dan akhirnya menang dan sekarang jadi gubernur. Itu contoh yang sampai jadinya gitu. Kalau tadi AHY itu kan nggak sampai jadi. Cuman rangkap jabatan ini termasuk Edi Rahmayadi juga pernah menjabat sebagai ketua SPSI, Pak. Iya. Ketua PSSI, bukan SPSI. PSSI. Nah itu. Kalau yang sekarang itu kan dijabat oleh para petinggi Polri ya. Artinya mereka juga merangkap jabatan gitu. Ya itu dia Mas Budi. Kalau rejim sekarang yang memimpin banyak undang-undang yang diterabas lah, yang diabaikan, yang diakalin. Harusnya secara konstitusi tidak boleh pejabat rangkap jabatan. Nah, sebelum Pancasila ada, sebelum Pancasila dibuatkan konsepnya atau diresmikan sebagai ideologi, teman-teman kira-kira bisa menganalisa nggak, bisa menjabarkan atau memberikan contoh sebelum Pancasila itu kan dibuat kan merupakan implementasi dari nilai-nilai yang sudah ada ya di tengah masyarakat. Nah, apa aja nilai-nilainya menurut teman-teman? Nggak mungkin kan Pancasila itu dibuatkan konsep yang mengambil contoh dari nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat Eropa, ya nggak mungkin karena nggak sesuai nantinya pada prakteknya. Boleh Pak, saya Pak, atau yang lain? Pancasila itu kan diambil dari nilai-nilai rakyat ya sebelumnya. Jadi memang nilai-nilai yang sebelumnya ada itu seperti nilai religius atau ketuhanan itu memang ada di sana. Terus juga nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebudayaan. Karenanya Pancasila nggak ngambil dari nilai-nilai dari luar, karena sudah ada sebenarnya. Secara implementasi di masyarakat sendiri sebenarnya sudah menjalankan nilai-nilai itu. Cuman belum dijadikan secara resmi sebagai dasar negara. Ketika diresmikan itulah jadinya Pancasila yang mengakomodir semua nilai-nilai yang sudah diterapkan pada masyarakat pada waktu itu. Itu kan nilai-nilai ketuhanan, gotong royong, kesatuan. Dari mulai zamannya kerajaan, kalau nggak salah kerajaan itu juga sudah menerapkan nilai-nilai itu. Mungkin itu Pak. Yang lain? Boleh Pak. Ya.
Ya mungkin sebelum Pancasila dirancang. Gimana Mas Wahyu sebelum dirancang? Ya, Mas Wahyu ternyata bermasalah sama jaringan. Yang perempuan nggak ada ini, suaranya dari tadi. Pak, apaan Pak? Kelompok 1 sudah siap Pak? Oh sudah. Iya Pak. 9:10. Oke, kalau udah langsung langsung aja ya. Teman-teman, ini kelompok 1 sudah siap, materinya terkait dengan Pancasila sebagai ideologi nasional. Materinya sama dengan kemarin, cuman subbahasannya beda. Kalau kemarin kita ngebahas dari sejarah, konsep, dan pengertian ideologi. Dan kita bahas lagi ideologi negara lain. Itu minggu kemarin. Nah, minggu ini kita bahas konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan tantangan Pancasila terhadap ideologi lain. Nah, kita ideologi lainnya fokus di komunisme, liberalisme, dan ideologi yang transnasional. Begitu. Oke, kelompok 1, Mas Riko, silakan dimulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam perkuliahan Pancasila ya. Salam serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Terutama yang kami hormati Pak Saiful Nasar sebagai dosen pengampu. Juga terutama pula yang kami hormati teman-teman BKPI. Lanjut aja ya, mohon maaf tadi ada keterlambatan dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian dan ideologi. Ya, kita ulang lagi ya, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani. Yang berarti melihat atau ideo yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran dan logika yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Menurut Marsudi, ideologi merupakan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individual maupun yang sosial. Sedangkan menurut Kailan, ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Fungsi ideologi. Lihat dari kegunaan ideologi dapat memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan memberikan
dinamika gerakan menuju tujuan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa, dan hubungan ini dapat dilihat fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nafita. Mohon maaf, siapa kok? Mbak Nafita. Saya lanjut dulu Pak ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ideologi itu memiliki yang namanya fungsi. Fungsi ideologi itu dapat memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa. Dalam hubungan ini dapat dilihat fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukan. Lalu identitas nasional itu menunjukkan kesamaan di dalam satu objek pada suatu waktu, ketetapan suatu pola khas di dalam periode tertentu. Dengan kesamaan pola perilaku dan gagasan yang dimiliki suatu kelompok, bangsa menggambarkan karakter bangsa tersebut dan dijadikan sebagai identitas kelompok atau identitas nasional. Dalam fungsi pemersatuan dilakukan dengan merelativer keseragaman atau keanekaragaman. Mohon maaf ya kalau ada suara motor. Karena ideologi dapat mempersatukan orang-orang yang berbeda dan menciptakan tata nilai lebih tinggi. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial menjadi solidarity making dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, Mbak Novita. Ya, suaranya kedengaran nggak? Alhamdulillah kedengaran. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ideologi. Macam-macam ideologi, yang pertama ada ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi tertutup yaitu suatu pemikiran yang tertutup. Dan ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar. Adapun ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Ideologi partikular yaitu sebagai suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Dan ideologi komprehensif yaitu sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Sudah. Ya, Bos, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Majid dalam Ibrahim, bagi bangsa dan negara Indonesia, ideologi yang paling tepat ialah Pancasila. Setiap bangsa mempunyai etos dan suasana kejiwaan yang menjadi karakteristik utama bangsa itu, termasuk bangsa Indonesia. Etos itu kemudian dinyatakan dalam bentuk berbagai perwujudan seperti jati diri, kepribadian, ideologi, dan seterusnya. Perwujudan di zaman modern ini adalah dalam bentuk
perumusan formal yang sistematik yang kemudian menghasilkan ideologi. Berkenaan dengan bangsa Indonesia, Pancasila dapat dipandang dengan perwujudan etos nasional dalam bentuk perumusan formal. Sehingga sangat lazim dan semestinya Pancasila disebut sebagai ideologi nasional. Sudah, Pak. Selanjutnya. Kunaon dewa jadi ulah di luar wae nah. Orang teu make ieu ge jadi aduh. Selanjutnya saya akan selanjutnya perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberal dan ideologi sosialis. Yang pertama ada ideologi Pancasila, suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia lahir dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diyakini kebenarannya. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua, ideologi liberal. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi. Materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi. Empirisme yang berdasarkan atas kebenaran fakta empiris atau yang dapat ditangkap dengan indera manusia. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia sebagai manusia pribadi yang utuh, lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Sedangkan negara menurut paham liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur negara. Dan yang ketiga ada ideologi sosialisme. Paham sosialisme merupakan reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil dari ideologi liberal. Ideologi ini mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja. Negara yang berpaham sosialisme adalah bersifat ateis, bahkan bersifat antiteis, melarang dan menekan kehidupan agama. Nilai yang tertinggi dalam kehidupan negara adalah materi, sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya siapa? Saya Ali, Pak. Ya, silakan. Ya. Yang keenam, ya baik. Yang keenam yaitu peran dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Setiap bangsa memerlukan nilai-nilai, norma-norma yang diyakini mampu berfungsi sebagai rujukan untuk memperjuangkan cita-citanya. Setiap bangsa memerlukan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang benar dan apa yang salah. Setiap bangsa memerlukan kepercayaan yang diperlukan dalam memotivasi kebersamaan dan menjamin kelangsungan hidupnya. Bagi bangsa Indonesia, jawabannya adalah Pancasila. Baik sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara, telah terbukti memenuhi tuntunan kodrat bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Menurut Juremi dalam bukunya tahun 2006, halaman 58 sampai 59, ideologi mempunyai peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, satu, mempunyai peran sebagai
citra jati diri bangsa, di mana Indonesia sebagai kelompok sosial yang besar mempunyai kebutuhan untuk memiliki citra jati dirinya. Yang kedua, mempunyai peran sebagai akan penemu keyakinan dan kebenaran dalam perjuangan bersama. Yang ketiga, mempunyai peran sebagai penghubung antara satu generasi dengan generasi lainnya, antara pendiri bangsa dan generasi penerus, sehingga generasi penerus akan terus melanjutkan perjuangan generasi pendahulunya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang keempat, mempunyai peran sebagai hukum dasar, dalam artian sebagai pedoman utama dalam pembuatan aturan perundang-undangan. Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas bangsa, karena Pancasila merupakan landasan bagi Indonesia untuk berpijak dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi baik dalam menggambarkan tujuan NKRI maupun dalam proses pencapaian tujuan NKRI. Tujuan negara yang dirumuskan sebagai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mutlak harus sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Secara historis, fungsi dan peran Pancasila mengalami tahapan-tahapan, dan setiap tahapan masing-masing mencerminkan lingkup permasalahan yang berbeda, sehingga menuntut visi yang khas pula. Menurut Jarsono, pada bukunya tahun 2013, halaman 885 sampai 886, fungsi Pancasila berdasarkan tahapannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berdasarkan tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadikan pijakan bagi bangsa Indonesia dalam mengambil tindakan serta merupakan filter terhadap perubahan zaman sehingga tetap menjaga nilai-nilai dasar yang ada pada masyarakat Indonesia. Ya, kesimpulannya akan disampaikan oleh Siti Aisyah. Jadi kesimpulannya yaitu ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran, science ideas. Kesimpulan belakangan aja. Oke. Ini makalahnya udah di-share, udah ada belum? Bisa di-share ke WhatsApp, ke grup? Ada apa makalah Word-nya atau apa gitu? Afwan Pak, jadi kita ini kurang teliti dalam melihat materinya pada tugasnya Pak. Jadi ini kita mencari tahu searching di Google dengan sepengetahuan dan yang ambil inti-intinya saja Pak. Jadi untuk makalahnya ini sedang saya susun. Belum jadi intinya ya. Halo? Langsung dibuka tanya jawab aja. Ada yang mau ditanya? Teman-teman diskusi.
silakan apa pembahasan diskusinya. Ini kan yang dibahas tadi terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara itu apa? Tantangan Pancasila terhadap ideologi lain. Liberalis, nasionalis, kemudian transnasional, itu perlu dipelajari itu transnasional. Ini Pak. Suara saya putus-putus enggak? Enggak Pak. Saya putus-putus Pak, soalnya jaringannya mungkin Pak ya. Saya ingin bertanya ke kelompok 1 Pak. Ya silakan Asoni. Tadi disebutkan ya, mungkin saya kurang paham atau gimana, disebutkan kata siapa lupa namanya, bahwa Pancasila itu adalah ideologi paling benar kalau tidak salah ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Sedangkan banyak ideologi-ideologi yang benar juga, yang baik, seperti nasionalisme, komunisme juga sebenarnya baik, namun ada sisi buruknya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa Pancasila disebut ideologi yang paling baik? Begitu. Mohon dijabarkan alasannya. Ayo, kenapa tuh Pancasila ideologi yang paling baik? Ditampung dulu atau langsung dijawab? Kenapa nggak pakai komunis saja? Kenapa nggak pakai apa sekuler liberal aja buat Indonesia? Pertanyaannya ditampung dulu atau langsung dijawab? Ya terserah. Kalau mau tampung, dibuka buat yang lain, tanya pertanyaan yang lainnya apa? Ditampung dulu aja kan? Iya. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ayo yang lain. Ya, saya mencoba menjawab sambil menunggu yang lain bertanya. Halo, cek suaranya kedengaran nggak ya? Iya, kedengaran Mas. Ya, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Asoni sambil menunggu yang lain bertanya. Yaitu pertanyaannya yaitu kenapa Pancasila disebut ideologi yang paling baik? Sebenarnya kalau disebut paling baik itu bukan ya. Secara kan ini apa ya? Ini itu buatan manusia. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun jika dilihat dari poin-poin Pancasila itu sudah mencakup segala aspek. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tentang ketuhanan. Ada lagi aspek keadilan, aspek persatuan, aspek permasyarakatan, dan ini semua itu positif ideologinya. Jadi kalau kita dapat mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu, insya Allah hasilnya juga positif. Gitu. Kalau disebut paling baik itu ya bukan paling baik karena ini buatan manusia. Cuma karena poin-poinnya
itu meliputi segala aspek, insya Allah kalau dipraktekkan itu menimbulkan hal-hal yang positif. Begitu Asoni, yang lain jika ada yang mau menambahkan silakan. Berarti pada pembahasan makalah tersebut kurang sinkron ya antara makalah Pancasila adalah ideologi yang paling baik. Namun secara jawaban ya tidak juga begitu ya. Berarti masih ada ideologi lain yang baik juga. Bukan berarti Pancasila adalah ideologi yang paling baik begitu ya, Mas Alif? Ya, kurang lebih seperti itu. Ayo, gimana Mas Arif? Saya pengen bertanya. Cek sound. Ya, Pak Budi. Jadi saya pengen bertanya, tadi kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila, diantaranya adalah ideologi-ideologi lainnya seperti komunis, terus sosialis gitu kan. Itu dan satunya ada tadi disampaikan tuh kalau nggak salah transnasional gitu ya. Nah, saya pengen mengetahui transnasional ini ideologi yang seperti apa gitu, karena saya belum mengetahui sama sekali. Mohon dijelaskan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ideologi transnasional gitu? Betul Pak. Terus perkembangannya sendiri itu yang istilahnya menggempur Pancasila sendiri itu kayak apa itu ideologi transnasional ini? Mau dijawab sama kelompok dulu? Yang presentasi. Coba dijawab dulu deh. Kalau nyerah nanti lambaikan tangan. Yang perempuan ini mukanya serius tapi nggak ada. Kelihatan mukanya serius-serius tapi saya udah pada paham mungkin yang perempuan ya. Diam-diam menghanyutkan kalau yang perempuan. Satu nilainya bagus saja. Cluenya itu kalau transnasional ini terkait dengan ideologi Islam. Latar belakangnya itu loh kasus HTI. Kenapa muncul wacana tentang transnasional ini? Latar belakangnya adalah kasus HTI. Secara pengertian transnasional, trans itu artinya adalah artinya antar. Kalau nasional itu bangsa. Nah, di Indonesia kasus yang diangkat yang terkait dengan transnasional ini merujuk sama organisasi HTI yang kemarin dibubarkan. Jadi intinya pemerintah ini khawatir sama ideologi transnasional, ideologi yang
mempunyai konsep pemikiran tidak adanya batas negara, tidak adanya teritori. Jadi semacam ya intinya sih mereka menolak atau sangat tegas bagi organisasi Islam yang selalu menggaung-gaungkan terkait dengan konsep khilafah. Nah, itu pemerintah khawatir terhadap konsep tersebut karena nantinya akan mengganggu atau dikhawatirkan akan bisa jadi nanti Pancasila akan diganti oleh ideologi khilafah tersebut. Itu tujuannya salah satu itu, karena kan Pancasila itu nasionalis ya, dasar ideologinya adalah nasionalisme yang berketuhanan, Pancasila. Nah, khilafah atau transnasional ini tidak mengenal adanya batas-batas negara, batas-batas daerah atau teritori. Mereka mempunyai konsep bahwa kepemimpinan itu ditegakkan atau dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut dengan kekhalifahan. Mereka ingin mereka ingin mengusung, mengembalikan kekhilafahan secara politis. Kan kalau merujuk ke hadis nubuah Nabi, ya kan, kekhalifahan itu muncul dengan ditandai adanya Imam Mahdi. Benar kan? Benar enggak? Iya, Pak. Nah, kalau mau mengusung khilafah ya mungkin maksud pemerintah nilai-nilai yang ada dalam Islam saja dulu dijalankan, sambil pelan-pelan kita mungkin begitu ya. Yang jelas sih akan ada penolakan. Kita baru bicara terkait dengan hukum syariat aja sudah banyak penolakan. Kita baru bicara tentang riba sudah banyak penolakan. Kita bicara tentang hukum potong tangan sudah banyak penolakan. Itu yang intinya dimaksud transnasional adalah ideologi yang mengedepankan gerakan kepemimpinan tanpa adanya batas teritori atau batas negara. Nah, dan ini muncul awal tahun 80-an munculnya setelah Orde Baru tumbang lah. 98 maksudnya. Setelah 90-an bukan 80-an. Jadi setelah Orde Baru tumbang, gerakan ini makin muncul awal 90, setelah tumbang mulai masif, mulai banyak dengan ditandai adanya organisasi-organisasi Islam seperti HTI, Jamaah Tabligh, Tarbiyah, Salafi. Nah, kalau secara pemikiran pemikirannya itu mengacu kepada pemikiran Ikhwanul Muslimin. Ada yang tahu di mana Ikhwanul Muslimin? Di Mesir, Pak. Ya, pendirinya Imam Hasan al-Banna. Ya, Hasan al-Banna.
Ya itu tadi, jadi pemikirannya Ikhwanul Muslimin kalau secara konsep ya bagi Pancasila itu termasuk tantangan ya, maksudnya keberadaan ideologi Ikhwanul Muslimin ini atau ideologi transnasional ini bagi Pancasila ini sangat mengganggu ya, karena berseberangan dengan ideologi Pancasila. Nah, kalau penyebarannya masuk melalui dakwah-dakwah kampus, kemudian berkembang menjadi gerakan tarbiyah, lalu menjadi partai ya. Nantinya akan menjadi partai. Tapi ini pembelajaran ini sebagai kajian saja ya teman-teman. Jadi sebagai menambah khasanah, menambah wawasan terkait dengan perpolitikan dan ideologi. Kalau baik buruknya teman-teman silakan analisiskan sendiri, pelajari sendiri. Karena ideologi itu selama buatan manusia ya tidak ada yang sempurna. Ada baiknya, pasti ada buruknya juga. Kalau mau yang sempurna, paripurna, ya merujuknya ke Quran sama hadis. Quran lah, kalau hadis itu kan buatan manusia juga, walaupun ada hadis yang sahih ya. Gimana? Sudah paham transnasional itu apa? Alhamdulillah Pak, insyaallah. Yang jadi kambing hitamnya atau yang jadi apa ya? Yang jadi korban dari ideologi transnasional ini adalah PKS. Karena ciri-ciri semua yang dijelaskan dari ideologi transnasional ini hampir semuanya ya itu ada di Partai Keadilan Sejahtera, Salafi, Ikhwanul Muslimin, Tarbiyah, dan Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, itu hampir semua dari PKS. Nah kalau apa ya, secara konsep mungkin Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan konsep yang diterapkan Indonesia karena ada perbedaan yaitu wallahu alam. Nah, individu-individu atau dari partainya sendiri yang mereka punya niat masing-masing bagaimana penerapannya di negara kita. Yang jelas selama baik ya. Mau menanyakan tentang ideologi transnasional. Itu ideologi transnasional itu antar negara atau dalam negara ya? Itu tadi transnasional itu kata lain dari khilafah, Mas. Maksudnya bahasa lain terjadinya dari khilafah. Maksudnya terjadinya itu dalam satu negara itu atau satu negara ke negara lain antar negara? Ya, contoh ya. Jadi contohnya yang paling mudah ISIS ya. ISIS ingin mendirikan negara.
dia mempunyai konsep negara Syria dan Irak itu adalah satu kesatuan, tidak dibatasi oleh batas negara, tidak dibatasi oleh teritori, ya, batas teritori. Jadi ISIS, orang Syria mau ke Irak, orang Irak mau ke Syria itu tidak perlu password atau visa, itu secara politik ya. Jadi tanpa ada batas-batas yang membedakan atau yang batas-batas yang nantinya menjadi pembeda dari negara satu dengan negara yang lain. Ya, konsep khilafah seperti apa sih? Tidak ada batasan negara, kepemimpinan satu, terus ideologi atau hukumnya hukum syariat, gitu Mas Alif. Ya kan dari ideologi, dari konsepnya bertentangan dengan Pancasila. Pancasila kan mengenal konsep ideologi negara, nasionalis, batas-batas negara. Pancasila yang termasuk dalam ideologi Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, ya, ada 5 lah itu. Nah, di dalam undang-undangnya butir-butir tulisan Pancasila kan negara Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari bekas jajahan Belanda, ya kan. Kemudian batas teritorinya adalah dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan transnasional tidak mengenal ketentuan tersebut, jadi tidak ada batas teritori. Di transnasional siapa aja bisa masuk selama itu satu khalifahan, satu imamah, satu kepemimpinan. Kalau di Pancasila kan nggak bisa, kita mau ke Singapura aja harus pakai paspor. Berarti ideologi seperti ideologi liberalisme dan sosialisme itu tidak termasuk ideologi transnasional ya, Pak? Ya enggak, kalau liberalisme itu dengan transnasional beda. Cara prakteknya beda. Ya. Liberalisme ini bisa diterapkan sebagai ideologi negara, sekaligus juga bisa diterapkan sebagai ideologi individu, ya kan. Liberalisme, pemikiran liberal dalam artian bebas dalam berekspresi, bebas dalam berpolitik, bebas dalam berkarya. Itu kalau untuk individu ya. Jadi menurut mereka ya menggambar atau membuat patung, ya kan, membuat patung orang bagian kemaluan dari patung kebebasan menurut mereka, liberalisasi, karena tidak dilarang kan liberal itu, jadi tidak ya, karena mereka ada musik kalau liberal ya kan, kalau kita
Sinyalnya lagi pada kurang bagus apa ya? Lagi Kayaknya Pak Budi. Iya. Ayo Kang Agus mainkan. Apa yang dimainkan ini, Mas? Opininya. Saya ingin berpendapat nih. Kalau menurut saya berarti transnasional itu tidak selalu bertentangan ya dengan negara tersebut. Saya lihat kondisi organisasi Taliban ya, yang di Afghanistan, di mana Afghanistan itu sepenuhnya dipegang oleh Amerika Serikat. Nah, jadi organisasi Taliban melalui dakwah-dakwahnya dalam masyarakat berhasil menaklukkan Afghanistan. Selain itu juga Indonesia ya, dulu dijajah Belanda yang para pahlawan melawan para penjajah, berarti itu juga bisa disebut transnasional begitu ya Pak Budi? Kalau menurut saya. Nasional itu lebih kepada ideologinya gitu ya. Jadi warnanya transnasional itu kayak ada apa ya, stigma Islamnya. Jadi kayak khilafah tadi bukan berkaitan dengan para pejuang-pejuangnya. Kalau di Taliban itu kan sebenarnya mereka para penuntut ilmu gitu ya, yang perjuangkan. Tadinya seorang mahasiswa kan? Iya, bukan memperjuangkan sistemnya, tapi mereka memperjuangkan keadaan biar lebih baik gitu kan dari para penuntut ilmu itu. Setelah sekarang mereka menguasai, tetap menggunakan bukan khilafah kan? Iya. Bukan khilafah. Tapi kalau transnasional sendiri berarti ya warna-warna khilafah itu yang bertentangan dengan Pancasila. Dulu para pahlawan memang mereka banyakkan umat Islam gitu kan. Tapi bukan sedang membawa ideologi, tapi sedang memperjuangkan kemerdekaan. Setelah merdeka atau hampir merdeka tuh disusunlah gitu ideologinya berupa Pancasila itu. Itu kalau menurut saya ya Kang. Belum nanti kalau menurut Pak Agus nih, belum nih Kang Agus nih. Ya, gimana Mas Salim? Maaf tadi koneksinya keputus ya saya. Ya, tadi sudah dibantu juga sama Pak Budi jawabannya Pak. Insya Allah cukup. Ya, poinnya ya transnasional ini merujuk kepada Islam, khususnya Islam atau organisasi individu, ya kan? Nih catat ya, organisasi individu, kemudian gerakan politik yang mempunyai konsep pemikiran khilafah. Artinya khilafah ini tidak mengenal adanya batas-batas negara, tidak mengenal adanya teritori negara. Jadi antar bangsa, antar negara itu di ideologi transnasional seperti batasan-batasan negara itu tidak berlaku. Mereka ya seperti kekhalifahan lah. Pak, kalau misalnya kayak daerah-daerah yang akhirnya memisahkan diri kayak dulu ada Timur gitu ya. Terus sekarang ada para pejuang yang dari Papua itu yang OPM itu, apakah mereka itu termasuk juga bagian dari
transnasional ya, yang kalau mereka mengikuti Pancasila kan tentunya mereka juga nggak bakalan pengen memisahkan dari negara gitu kan. Kalau hanya dipersempit arti transnasional itu hanya untuk Islam, lalu bagaimana dengan mereka yang punya ideologi pengen memisahkan diri kayak OPM sekarang itu kan memperjuangkan kemerdekaannya gitu. Berarti mereka juga punya ideologinya sendiri, tapi saya sendiri belum tahu ya mereka ideologinya. Oke, secara analisa ini kita pertama ngebahas yang sudah terjadi dulu ya. Kalau Timur Timur, keterlibatan atau terjadinya Timur Timur itu, kalau kita melihat dari sisi historisnya, ketika merdeka Timur Timur ini kan tidak termasuk bagian dari NKRI. Pertimbangan Timur Timur masuk itu dikarenakan permintaan dari rakyat Timur Timur itu sendiri yang ingin bergabung. Ya, setelah bergabung, sepanjang perjalanan sejarah Timur Timur, alokasi dana pembangunan kita itu cukup banyak yang diberikan kepada Timur Timur, ya kan, untuk pembangunan di sana. Sampai pada akhirnya karena kebijakan politik pemerintah yang sentralis ya, yang terpusat, itu kan menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah. Beberapa daerah ada yang mengusulkan untuk otonomi khusus. Ya. Nah, khusus Timur Timur ini mereka karena adanya intervensi atau campur tangan dari negara luar, khususnya Australia, ya, mereka tidak menginginkan adanya otonomi, mereka inginkan adanya referendum untuk dilakukan jajak pendapat apakah ingin bergabung atau ingin memisahkan diri. Hasilnya kan referendum hampir semua masyarakat di sana yang memisahkan diri. Nah, kalau kita melihat dari hukum undang-undang politik itu sesuai undang-undang atau dari masalah. Halo, yang putus atau gimana? Agak putus-putus, Pak. Keluar lagi. Ya, halo, sudah tersambung lagi ya? Sudah, Pak. Yang jadi masalah, tadi sampai mana saya? Karena terdengar putus-putus, jadi agak ini juga, Pak. Ya, sampai referendum, tadi sudah sampai referendum belum? Masih putus-putus suaranya ya? Sudah agak lancar, Pak. Jaringannya kurang bagus ini di sini. Ya, kalau kesimpulan yang diambil sih berbau politis. Ya, berbau politis, banyak konflik kepentingan di situ. Untuk Timur Timur, kepentingannya ini berhubungan dengan negara macam Australia, ya kan, yang punya kepentingan isunya sendiri kan. Timur Timur itu ada sumber daya alam yang diprediksi memiliki apa ya, intinya sumber daya alam melimpah yang bisa
digunakan untuk pembangunan Timur Timur sendiri, dan Australia saat itu menawarkan diri untuk menjadi penengah, menjadi mediasi untuk proses pemisahan dengan Indonesia. Ya karena memang sejak awal Timur nggak kurang kontribusi atau memang lebih banyak disuapi oleh pemerintah pusat, ya kebijakan pemerintah saat itu ya dilepas aja, nggak, memang kalau dipaksa bergabung pun ya apa ya, mudorotnya lebih banyak ya dibandingkan ininya ya, kebaikannya ya, Timur saat itu. Nah, kalau kasusnya pada Papua, ini Papua juga banyak kepentingan yang ada di dalamnya, salah satunya Amerika, kemudian selain Amerika juga ada Kanada juga, ada banyak perusahaan-perusahaan tambang di luar negeri yang menginvestasikan sahamnya atau bisnisnya di Indonesia, khususnya di Papua. Nah, pada kasus OPM, kenapa nggak disebut teroris atau kenapa penanganannya beda? Ya karena OPM ini seperti GAM mungkin penanganannya. Jadi ada keterlibatan dari pihak luar juga. Ya kalau kita lihat kan OPM itu punya senjata dari mana kalau memang tidak ada yang mendistribusikan atau menyelundupkan, pasti ada keterlibatan pihak luar yang membantu. Kalau penanganannya kenapa tidak diperangi langsung seperti seperti Amerika memerangi Irak atau memerangi Taliban, ya, dikarenakan adanya hukum internasional, pengamat luar negeri yang memang mereka memantau secara intensif perkembangan yang ada di Papua ini. Jadi kalau pemerintah salah dalam menerapkan kebijakan, bisa-bisa digugat ya di hukum internasional. Nanti ada kejahatan HAM luar biasa, dan itu bisa jadi nanti menguntungkan dari pihak si OPM-nya sendiri untuk mereka memuluskan rencana mereka untuk keluar atau memisahkan diri dari Indonesia. Apa? Banyak kepentingannya kalau untuk OPM. Pak mau menambahkan sedikit mengenai masalah kekhalifahan yang barusan dibahas. Iya. Kalau kekhalifahan, kalau yang saya tahu itu, kalau yang memang kekhalifahan yang seperti yang Rasulullah terapkan, memang sebenarnya di sana ada juga kepala-kepala negara, kepala-kepala bagian gitu, Pak. Jadi kalau kita kemarin kan sempat belajar tentang Bani Umayyah ya. Jadi ada di zamannya Rasulullah kan gubernur-gubernur juga ada gitu, kepala desa juga ada. Tapi kalau HTI saya sendiri nggak tahu bagaimana konsep khilafahnya mereka. Harusnya kalau memang mereka menegakkan hukum Islam, ya harusnya kekhalifahan yang dimaksud yang seperti Rasulullah itu harusnya. Gitu. Jadi kalau dalam Islam ada mirip kekhalifahannya itu. Jadi nggak cuma berpusat pada satu khalifah saja, tapi di berbagai negara itu mereka punya gubernur-gubernurnya juga. Saya kepingin tanya Pak, ya, kalau karena konsepnya kan kekhalifahan itu ya orang dari Mekah ya mau ke Syria, mau ke Yaman, mau ke Irak ya, Abbasiyah kan di Irak ya kan. Kalau Abbasiyah di Irak, Umayyah di Spanyol. Itu nggak perlu pakai password atau nggak perlu ditanya lagi, bebas
Ayo on cam semua, saya mau screenshot ini udah 10:30. Sedikit Pak pertanyaan Pak. Ya, Kalau misalkan negara kita dibuat seperti sistemnya negara Arab Saudi itu kira-kira memungkinkan nggak? Terus kemudian dampaknya itu justru akan lebih baik atau lebih buruk ya kira-kira kalau menurut maaf. analisa Coba. kita? Kenapa Mas Agus? Kalau misalkan sistem ideologi dan yang lainnya di Indonesia ini kita terapkan sebagaimana yang diterapkan di Arab Saudi, kira-kira memungkinkan atau tidak? Terus kalau misalkan diterapkan hasilnya itu kira-kira bagaimana ya kalau kita analisa itu? Apakah akan lebih baik atau justru malah semakin buruk? Saya berusaha membayangkan aja gitu. Kalau negara kita jadi negara kerajaan gitu. Ya, kalau negara kerajaan nantinya apa ya? Tidak Yang cocok, pasti Pak. ya nggak sesuai lah kalau untuk penerapan di kita ya, karena kan ya dulu aja kerajaan kita sebelum bersatu ya, sebelum menjadi NKRI atau sebelum adanya Sumpah Pemuda ya kan, dulu kita ini masih berbentuk kerajaan dengan masing-masing daerah. Ada di Maluku saja satu kepulauan itu ada Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan, Kesultanan apalagi ya. Ada banyak kepulauan, ada banyak kesultanan di Maluku, ada banyak raja di sana. Satu pulau Jawa aja ada Kesultanan Mataram, ada Kesultanan apalagi ya, Demak ya kan, ada Kesultanan apalagi itu. Pajajaran. Iya, kesultanan yang ada di Jawa Barat lah gitu kan. Nah, Sepuhan Kanoman Pak, Cirebon. Iya? Ya, dari Sepuhan Kanoman dari Cirebon. Iya, betul. Saya orang Cirebon. Dari itu. Maksudnya disatukan dalam satu kerajaan. Memang kalau dulu kan kerajaannya banyak, Pak. Terus kemudian dijadikan jadi satu dalam satu kerajaan itu. Soalnya kan saya lihat di Indonesia sendiri juga masih ada kerajaan-kerajaan yang masih eksis gitu ya. Buktinya mereka saja bisa eksis sampai sekarang gitu. Seperti kerajaan di Jogja, gitu kan. Itu kan. Pak, saya menambahkan sendiri, maaf memotong. Menurut saya kalau misalnya Indonesia berubah jadi kerajaan sistemnya, itu jadi kayak malah kacau. Karena apa? Siapa nantinya yang bakal jadi raja? Keluarga yang paling hebat mana gitu yang bakal jadi raja? Yang ada malah justru negara-negara yang sekarang itu misalnya berpemerintahannya kerajaan, justru malah berubah jadi sistem-sistem demokrasi, karena rakyatnya sendiri mereka bakal ya berharap kekuasaan gitu. Kalau kerajaan itu kan pemerintahan yang dipimpin oleh keluarga gitu, turun temurun gitu kekuasaannya. Pak Jokowi mungkin Pak. Jadi raja. Ya bakal rame juga nanti juga. Rakyat biasa nanti dapat apa gitu kan soal kekuasaannya. Kalau sekarang yang menjadi raja nanti Mas. Iya. Jadi kacau menurut saya kalau tiba-tiba jadi raja. Nantilah biar apa ya? Biar berjalan aja negara kita ini, kita ikutin prosesnya karena kita sudah lahir besar di negara dengan sistem politik demokrasi, ya kita ikutin demokrasi yang ada, sistem pemerintahan yang ada. Ya, tinggal kita gimana mau memilih yang baik ya, pilih yang terbaik dari yang paling buruk ya kan. Pilih yang, kalaupun pilihannya buruk semua, pilih yang mudorotnya sedikit begitu. Oke, on cam semua. Yuk sebentar.
Ya, ayo, on cam sebentar. Ayo, bedakan dulu, bedakan. Cuci muka dulu. Ya. Sebentar ya, saya screenshot ya. Nah ini untuk Mbak Sipa ya, kan ini pertemuan Mas Pais itu pertemuan keberapa Pancasila, yang kelima ya, yang barusan di-share ya. Satu lagi yang belum di-share nanti infoin ya kalau udah di-upload. Oh iya siap Pak. Baik teman-teman, itu saja terakhir dari saya untuk UTS yang nggak jauh dengan yang tadi kita bahas ya. Pelanggaran Pancasila, sumber yuridis, penjelasan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, kemudian peranan Pancasila dalam orde baru, kemudian nilai-nilai Pancasila pasca dibentuk, dan juga konsep pengertian karakter ideologi yang ada. Itu bocoran untuk UTS. Oke, selamat mengerjakan UTS minggu depan. Semoga semuanya bisa sehat, hadir pada saat jadwal UTS-nya. Untuk UTS sendiri berapa lama waktunya nanti sebelum 1 atau 2 hari saya akan infokan ke teman-teman ya. Semoga aja nanti bisa sehari untuk UTS-nya. Kalau sampai seminggu kebangetan ya, kerjain UTS seminggu. Baik, itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih waktunya. Ya, salam sehat selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.